who isn't bought and paid for, so I can say this. The climate change agenda is a hoax. The climate change agenda is a hoax. And we have to declare independence for it. And the reality is, the anti-carbon agenda is the wet blanket on our economy. Sama halnya seperti kebijakan politik dan kesehatan, kesalahpahaman terkait isu perubahan lingkungan dapat memberikan dampak signifikan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Disinformasi dan misinformasi yang beredar di media sosial terkait isu ini dapat menghambat upaya pemahaman masyarakat dan upaya pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim. Disinformasi atau informasi yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menyesatkan atau memanipulasi orang lain, dan misinformasi atau informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa niat jahat atau untuk menipu terkait perubahan iklim semakin marak di dunia maya. Narasi menyesatkan terkait perubahan iklim yang secara masif disebarkan di dunia maya, diantaranya mulai dari teori konspirasi hingga manipulasi data ilmiah. Padahal dampak nyata perubahan iklim yang merujuk pada perubahan pola dan intensitas iklim dalam jangka panjang akibat pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia kini mulai terasa dampaknya di berbagai belahan dunia, seperti cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut hingga kerusakan ekosistem. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup sekaligus Ketua Negosiasi United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC Conference of the Parties COP29 Laksmi Dewanti menyebut penyebaran disinformasi dan misinformasi terkait perubahan iklim di dunia maya tidak hanya menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, namun juga pemerintahan negara-negara lain di dunia. Pembicaraan mengenai penyebaran disinformasi dan misinformasi bahkan turut menjadi salah satu topik hangat dalam konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim yang diikuti oleh 200 negara tersebut. Karena pada saat Conference of the Parties, di mana semua parties dan non-parties berkumpul dari semua representasi komunitas, itu memang ada yang beragam. Ada yang memang mereka percaya dengan data-data saintis bahwa perubahan iklim itu memang ada dan terjadi. Dan itu akan punya dampak kalau kita tidak melakukan apapun. Tapi ada juga yang ignorance yang mengatakan perubahan iklim itu adalah bagian dari climate variability, variabilitas dari iklim itu sendiri. Lebih lanjut, Laksmi Dewanti menegaskan bahwa disinformasi dan misinformasi terkait perubahan iklim masih menjadi tantangan besar karena konten yang tersebar berhasil menciptakan kesalahpahaman sehingga berakibat pada sulitnya pemerintah menerapkan kebijakan serta menurunkan partisipasi publik dalam mendorong kebijakan yang berkelanjutan. Pakar hubungan internasional Tengku Reza Shah menekankan pentingnya pemerintah menggandeng lembaga internasional dan media untuk menanggapi dan memberantas disinformasi dan misinformasi, serta mengeluarkan sejumlah kebijakan yang perlu didukung dengan fakta ilmiah untuk menghindari adanya penyesatan informasi. Kenyataannya dikhawatirkan oleh Napoleon adalah pena itu bisa mengalahkan pedang. Jadi sejak ratusan tahun silam itu Napoleon itu sudah sadar gitu bahwa disinformasi dan misinformasi itu bisa mengalahkan kebijakan yang sudah dibuat oleh negara secara sungguh-sungguh. Penelitian Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada pada awal tahun 2024 menemukan bahwa 24,2% dari 2.401 responden percaya bahwa krisis iklim merupakan rekayasa kekuatan global. Masifnya penyebaran disinformasi terkait kerusakan iklim diperparah dengan adanya dugaan beberapa perusahaan besar seperti ExxonMobil dan Shell turut menyebarkan informasi yang meremehkan dampak perubahan iklim akibat aktivitas mereka. Kini, teori konspirasi tentang krisis iklim memuat narasi yang mengakui adanya krisis, tetapi menilai pendekatan ilmiah seperti pengurangan emisi karbon tidak berguna. Begitu pula ajakan untuk meninggalkan teknologi berbasis batu bara justru dianggap sebagai bentuk represi dari negara maju terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang.
Pergeseran narasi ini akan membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang benar dari yang menyesatkan. Oleh karena itu, upaya untuk menangkal disinformasi ini harus dilakukan secara kontekstual dan mudah dipahami agar tidak membingungkan masyarakat. Ada pergeseran bagaimana kemudian teori konspirasi itu berubah untuk masalah krisis iklim. Nah, ini juga yang perlu kemudian disadari oleh mereka-mereka yang mungkin peduli untuk kemudian bisa melakukan kontranarasi ya terhadap disinformasi krisis iklim. Bukti-bukti ilmiah yang ada telah cukup untuk menunjukkan bahwa peningkatan suhu global, pemanasan laut, dan perubahan cuaca yang signifikan merupakan deretan potensi bencana yang menjadi dampak dari krisis iklim. Data ilmiah dari laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah menyediakan pemahaman yang valid tentang perubahan iklim yang menegaskan bahwa perubahan iklim adalah hasil aktivitas manusia, terutama dari emisi gas rumah kaca. Namun, konten-konten disinformasi dan misinformasi di platform digital yang justru menjadi rujukan bagi sebagian besar masyarakat telah menyebarkan teori konspirasi dan mengaburkan fakta saintifik. Disinformasi dan misinformasi seputar perubahan iklim tidak hanya menghambat upaya pencegahan, namun juga bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan kebijakan pemerintah. Untuk itu, sebaiknya masyarakat menjadi konsumen informasi yang cerdas agar tidak mudah terjebak dalam narasi yang menyesatkan. Sufiani Tanjung, Angga Citaksuma, Edwin Arman, Jakarta.